Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan kasih karunia bagi kita semua dimanapun saudara berada. Di pagi ini kembali kita bertemu untuk mendengarkan renungan pagi yang akan memberkati dan menyegarkan saudara dan saya. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa menikmati udara pagi yang sejuk. Dan saya percaya tubuh kita sehat, dan biarlah jiwa, hati, dan pikiran kita selaras dengan kehendak Roh-Nya. Saudaraku, mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan ini berkata, "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh itu, yaitu firman Allah." Melalui firman Tuhan di dalam kitab Efesus ini, kita sudah mengetahui apa saja perlengkapan senjata Allah tersebut. Namun, saya mau mengajak saudara untuk mundur sedikit dan melihat mengapa Paulus mengajak kita untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah tersebut. Di dalam firman Tuhan, kitab Efesus 6 ayat 11 dan ke-12, Paulus menjabarkan kenapa kita diajak mengenakan perlengkapan senjata Allah tersebut, yaitu supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Dan Alkitab menjelaskan bahwa di balik perbuatan-perbuatan jahat manusia, ternyata ada pekerjaan roh-roh jahat. Kalau kita melihat sekeliling kita akhir-akhir ini, betapa banyaknya orang-orang yang dikuasai oleh roh-roh ketakutan, kekhawatiran, dan roh pemberontakan. Kita tidak menyadari bahwa itulah pekerjaan si iblis. Dia masuk ke dalam pikiran kita dan berusaha membuat perasaan menjadi khawatir itu masuk ke dalam pikiran kita dan lambat laun menghancurkan hidup kita. Dia hanya seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang bisa ditipu untuk ditelannya atau dipengaruhinya. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah iblis tidak akan pernah berkuasa atas hidup orang percaya, karena iblis sesungguhnya sudah dikalahkan Yesus saat mati di kayu salib. Mari sama-sama kita mengarahkan pikiran kita kepada kebenarannya, bahwa di dalam Kristus roh kita telah diciptakan baru dan disempurnakan. Karena roh tinggal di dalam kita dan kita pun sudah menang atas iblis. Jadi, perjuangan kita sekarang adalah perjuangan di jiwa kita, di hati, dan pikiran kita. Sebagai pertanyaan, kemanakah jiwa kita ini hendak diselaraskan? Apakah jiwa kita ingin kita selaraskan kepada tubuh atau daging kita, yaitu berfokus kepada kesusahan-kesusahan yang kita lihat, dengar, dan rasakan? Atau apakah jiwa kita ingin kita selaraskan kepada Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kita, yang sudah menerima kemenangan dan jaminan segala kelimpahan di dalam Kristus Tuhan kita? Atau kita berfokus kepada segala kekhawatiran yang menjadikan hati kita tidak akan tenang? Dan kalau kita tidak tenang, maka kita tidak akan bisa mendengarkan pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sebagai manusia, ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam cobaan, biasanya respon setiap kita pasti berbeda-beda.
Ada yang khawatir terlalu berlebihan, cepat menyerah, putus asa, kecewa. Itulah kedagingan kita. Namun firman Tuhan ini dengan lembut mengingatkan kita untuk tetap tenang, diam, dan percaya penuh kepadanya. Di tengah keadaan yang serba menekan, bahkan bisa membuat kita stres, tidak bersemangat lagi, Dia mengingatkan kita supaya mengenakan perlengkapan senjata Allah yang sudah terbukti kemenangannya. Bapa yang baik tidak ingin hidup kita penuh dengan tekanan. Dia mau kita hidup di dalam kebaikannya. Saudara dan saya adalah miliknya, anak-anaknya. Kita tidak perlu berjuang melawan tekanan-tekanan tersebut. Tapi kita berjuang menyelaraskan jiwa, hati, dan pikiran kita kepada pekerjaan rohnya, kepada kebenarannya, bahwa Dia Bapa yang selalu setia pada semua janji-janjinya untuk memelihara kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mengabaikan tipu muslihat iblis dan membawa pikiran dan jiwa kita kepada firman-Nya, sehingga kita bersama-sama menerima segala yang baik untuk jiwa kita dan kita diperbarui dengan firman kebenaran-Nya. Saya percaya kita bisa melalui dan berjalan seturut dan sepikir dengan Roh Kudus. Keselarasan pada roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Allah akan mendatangkan ketenangan hidup di dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan, kitab Mazmur 116 ayat 6-8 mengingatkan kita bahwa Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Di dalam tenang ada damai sejahtera, ada sukacita, ada hikmat yang baru. Di dalam tenang ada jalan keluar. Ketika saudara memulai mengenakan perlengkapan senjata Allah, saya percaya hidup saudara adalah hidup yang berkemenangan. Kualitas hidup saudara akan berbeda dari hidup Anda sebelumnya. Saudara akan dimerdekakan dengan kebenaran firman-Nya. Akhir kata, saya percaya saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama Yesus seperti yang saya alami. Dan ini akan menjadi kesaksian yang hidup yang memerdekakan setiap orang yang mendengarnya. Dengan iman kita percaya, di dalam tenang kita akan mengenal Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Saudaraku, tenangkanlah jiwamu, tenanglah berada di dalam Dia. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.